Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin sedikit menjawab teman-teman ada pertanyaan di kolom komentar dari salah seorang teman kita, penghobi bonsai juga teman-teman. Pertanyaannya ialah jenis apa bonsai, jenis bahan bonsai apa yang paling bagus di bonsai. Oke teman-teman, saya coba menjawab teman-teman. Menurut saya teman-teman, semua jenis bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa itu bagus di bonsai teman-teman ya. Bisa di bonsai dan bagus di bonsai. Namun yang spesialnya menurut saya pribadi teman-teman, yaitu jenis kelapa hijau ini teman-teman, sayur. Ini kelapa sayur wulung teman-teman. Dia unik, ada keunikannya dan sulit untuk kita taklukkan teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini dia pangkal pelepah ini teman-teman, yang muda ini dia berwarna merah teman-teman, seperti ini yang kita jelaskan teman-teman. Kita bersihkan. Ini belum saya sayat, ini sudah 2 minggu saya sayat. Ini sudah pernah juga saya update teman tentang kelapa wulung. Nah, ini dia memerah teman-teman. Jadi teman ini rawan nih karena dia sudah kerdil, ini rawan tertusuk. Nah, ini nampak teman-teman. Ini masih ada sisa lamanya nih, tapis lama. Itu uniknya teman-teman. Pangkal pelepah ini memerah dan ujung akar ini teman-teman, yang terbawahnya dia juga memerah nih teman-teman ya. Ujung ini berwarna pink juga, ujung-ujung akar ini bawah ini teman-teman. Namun sayang ini tidak ada akar baru. Nah, ini ada teman-teman, namun ini bekas saya potong teman-teman karena dia busuk saat beberapa minggu yang lalu. Nah, inilah uniknya teman-teman, bonsai kelapa wulung. Dia mempunyai ciri khas tersendiri ya teman-teman. Baiklah teman, kita sambil saya melihatkan keunikannya teman-teman bonsai kelapa wulung ini. Kita sayat terlebih dahulu teman-teman. Sekalian kita menjaga kekerdilan daunnya teman-teman ya. Jadi semua jenis bonsai kelapa itu teman bagus dibuat bonsai, hanya tergantung dari perawatan dan cara penyayatan kita ya teman-teman. Jika semakin rapi penyayatan kita, akan semakin menarik bonsai kita teman-teman ya, dan semakin kerdil jika kita rajin dan telaten menyayatnya teman-teman. Ini menurut pribadi saya, inilah kelapa favorit saya teman-teman, karena dia unik dan punya tantangan tersendiri ya teman-teman. Ini bahan ini sulit untuk dikerdilkan teman-teman, dan dia jenis kelapa paling lama pecah daun ini teman-teman menurut pengalaman saya. Nah, ini lihat teman-teman, akar pangkal pelepah ini memerah. Nah, inilah keunikannya membuat bahan bonsai ini spesial di hati saya teman-teman. Saya memperlakukannya ekstra, dan karena mendapatkannya cukup sulit. Nah, ini jika kita hargai dengan dijual teman, ini tergolong mahal ini teman, bahan ini karena dia langka dan sulit ditaklukkan teman-teman. Jenis kelapa yang paling gampang ditaklukkan menurut saya teman, ini teman-teman. Ini kelapa gading oranye, kelapa gading kuning, ini teman-teman, seperti ini kelapa gading oranye. Ini paling gampang kita taklukkan teman-teman, dan dia paling cepat pecah daun. Beberapa hari yang lalu saya sudah update juga tentang hanya 5 bulan sudah belajar pecah daun teman-teman, dengan program los dan penyuburan. Oke teman, kembali ke sini kita konsentrasi teman. Ini karena kita sudah mengkerdilkannya, kita langsung sayat ekstrim teman-teman, sambil saya praktekkan ini berbagi pengalaman tentang sayat ekstrim teman. Ini sudah kita sayat kiri kanan dan kita tinggal mencabutnya teman. Kita pegang pangkal nih, kita cabut ya teman-teman. Perlahan aja teman. Jika tidak bisa dicabut segini teman, kita belah sedikit. Nah, ini kita cabut teman. Nah, kita cabut pelan. Ini teman, nah pangkal tapisnya pun memerah ini teman. Nah, itulah nilai uniknya teman. Ini bahan ini sangat langka teman-teman ya, sangat sulit dicari. Jikapun ada kita menemukan kebun yang menanam pohon hijau kelapa hijau wulung ini teman-teman,
Ini jarang sampai tua teman-teman, karena saat dia muda ini sudah dimanfaatkan untuk kelapa kelapa muda, kelapa segar dan kelapa obat teman-teman ya. Sebagian di kota-kota tertentu mungkin banyak ini bahan ini, namun harganya cukup mahal teman-teman. Saya pernah tanya di pembibitan itu umur-umur 3 bulan itu dijual dengan harga 150.000 ya teman-teman. Beda dengan kelapa gading, kelapa sayur atau kelapa hibrida itu rata-rata yang sudah dibibitkan usia 4-5 bulan itu hanya berharga sekitar 50 ribuan teman-teman. Namun untuk kelapa ulung ini yang umur 4-5 bulan itu dihargai 150.000 per bibit ya teman-teman. Nah ini teman uniknya kenapa saya bonsai kelapa ulung ini spesial di hati saya teman-teman. Nah, karena dia unik ya teman. Nah, ini beberapa hari kemudian dia akan memerah semakin besok pagi ini akan warnanya akan kembali memerah teman-teman, dan setelah dia kering dia akan kembali hijau lagi ya teman-teman. Untuk akar ini teman baru saya buka ground yang saya bersihkan ini, kita bersihkan tips perawatan akar juga teman-teman ya. Nah ini seperti yang ini sudah kering-kering ini kita buang saja teman-teman. Namun karena ada beberapa akar yang masih sangat muda teman-teman. Nah ini 1, 2, 3, masih ada 3 akar yang sangat muda teman-teman. Ini kembali nanti akan saya ground kembali ya teman-teman. Oke teman, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada bahan lagi. Lanjutkan penyihatan bahan bonsai kelapa ulung ini teman-teman. Nah ini juga kelapa ulung. Ini sebulan yang lalu sudah juga saya update. Saat itu masih berdaun ini satu teman-teman ya. Satu, dan ini lumayan subur teman-teman. Hanya 2 bulan dia menumbuhkan 1, 2, 3, 4 daun teman-teman. Ini kita pangkas saja teman. Ini karena ini daun pertamanya ini sudah terlalu kerdil teman-teman ya. Ini karena saya terlalu ekstrim menyayatnya saat itu, jadi dia terlalu kerdil. Nah, kita buang teman agar bongkol ini agak lebih kelihatan memanjang teman. Inilah risiko kita teman, ini lihat ini memerah teman, dan ini cacat sedikit teman karena penyayatan teman ya. Sedapat mungkin kita hindari, namun jika sudah terjadi ya apa boleh buat teman-teman, karena kita menyayatnya secara ekstrim teman ya. Ini untuk sekalian kita menjaga kekerdilan bonsai ini teman-teman. Nah ini merahnya teman. Nah inilah bonsai yang menurut saya paling bagus untuk di bonsai teman-teman ya. Dia paling unik dan paling langka. Teman, kita rapikan lagi nih tapis termuda, tapis tua ini teman, pelepah ini. Lihat teman, memerah dia. Ini kita sudah bisa kita sayat teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman, memerah. Pucuk termuda itu memerah dia teman-teman. Bismillah, kita rapikan teman. Hati-hati jangan sampai tertusuk bagian dalam teman. Satu lagi teman, ini kita pegang teman ya. Nah, agar tidak patah teman. Kita perhitungkan teman tapirnya apakah sudah bisa kita habiskan. Ini sepertinya sudah bisa kita habiskan sampai ke dasar teman-teman. Nah, ya teman-teman, memerah ini, sisa tapisnya pun memerah. Nah inilah spesialnya bonsai, bahan bonsai kelapa ulung ini teman-teman ya. Kita rapikan lagi teman. Konsentrasi teman, aduh.
Jika dia tersayat teman-teman, saat muda ini selain akan cacat dan dia bisa dimakan hama bekas tusukan kita itu teman-teman. Jadi teman, ini sudah sangat lunak nih. Saya menunjukkan ini keunikan bonsai kelapa wulung ini teman-teman ya. Kita ikat dulu teman-teman, ini sudah rawan sekali nih. Oke teman, kita beri pengamannya. Sebelum kita ikat teman, saya akan saya perlihatkan keunikan bonsai kelapa wulung ini teman. Perhatikan ini teman, pangkal ini memerah jambu, dia pink warnanya. Nah, inilah bonsai menurut saya yang paling unik dan paling bagus kita bonsai teman-teman ya. Selain kenapa saya bilang bagus ini di bonsai, karena dia unik dan langka teman-teman. Dan dia penuh tantangan teman-teman. Ini sangat sulit bahan ini dijinakkan teman-teman ya. Saya sudah beberapa bahan ini sudah mati karena saya terlalu ekstrim menyihatnya. Jika kita hanya membuang-buang tapis ini teman, ini sangat sulit sekali untuk dikedelkan ini teman. Oke teman-teman. Satu lagi nih teman, ini bahan wulung saya juga nih teman. Ini belum pernah saya update, ini belum pernah saya masukkan ke konten karena saya belum terlalu yakin ini akan bertahan hidup teman-teman, karena saya ada program kerdil dari awal. Ini baru saya masukkan ke konten teman-teman ya. Nah, ini lihat akarnya teman, merahnya ekstrim teman-teman. Nah ini teman, akar yang baru keluar ini juga berwarna merah muda nih teman-teman. Ini padahal baru ini, namun dia sudah merah muda teman-teman. Oh ya teman, ini sudah lepas batoknya. Ya sudah lepas batoknya teman-teman. Untuk ini teman-teman, bonggolnya ini sudah saya dapatkan lumayan panjang teman-teman. Ini sudah hampir 2 tahun teman-teman, namun belum ada gejala pecah daun. Karena bahan ini memang tergolong lama dia pecah daun teman-teman, dan sedikit sulit ditaklukkan ini teman-teman. Kita rapikan bonggolnya sedikit teman. Nah, lihat bonggolnya pun unik nih teman. Pangkal bonggolnya memerah nih teman. Aduh, terpotong akar baru. Astaga, kondak. Ini pangkal, oh apa nih? Oh ya, ini bekas pangkal nutrisi batok yang lepas teman-teman. Bonggolnya lumayan seksi nih teman-teman. Bonggolnya sudah panjang. Ukurannya tidak terlalu besar, namun cukuplah untuk ukuran bonsai kelapa kerdil ya teman-teman ya. Oke teman, kita rawat tapisnya. Nah, ini saya untuk membuktikan bahwa bonsai itu kelapa wulung teman-teman, kita bisa dengan membuka tapisnya ini. Nah, kita lihat jika dia memerah, nah, itu asli kelapa wulung teman-teman. Saya beberapa tahun lalu pernah juga membeli bahan bonsai, dikatakannya ini kelapa hijau. Kelapa hijau itu kelapa wulung kan. Namun saat saya buka ini ya teman-teman, nanti saja bang di rumah bukanya katanya. Nah, karena jauh itu berarti dia takut teman-teman. Nah, jika kita cek buka tapis ini, jika dia berwarnanya putih seperti kebanyakan jenis kelapa yang lain, nah itu artinya itu bukan kelapa hijau ya teman-teman. Ada juga orang mengatakan ini kelapa hijau, yang kelapa hijau itu inilah teman-teman.
Ini cukup kurus dia teman-teman, karena saya mengkerdilkan. Nah, ini sudah dari kecil saya kerdilkan ini teman-teman. Ini tidak pernah dari satu jengkal ukuran daunnya teman-teman ya. Untuk ukuran kerdil ini sudah kerdil teman-teman. Kita hanya mempertahankan ya agar dia bisa hidup lebih panjang teman-teman ya. Karena jika kita sudah mengkerdilkan daun, nah, itu jika kita melakukan kesalahan sedikit ini teman, bahan kita itu rawan mati teman-teman. Dia bisa mati perlahan. Maka dari itu saya lebih condong memprogram dari awal itu masih menggunakan sabut agar umurnya panjang. Ini awalnya juga saya masih menggunakan sabut, dan saat itu sudah saya buka sabutnya seketika sudah lapuk. Namun karena lepas teman-teman, karena ada pembusukan, saat itu saya lepas. Oke teman, ini ada pucuk terbaru, namun ini jangan kita buang terlebih dahulu karena masih terlalu dini. Ini teman nampak memerah akarnya teman. Memerah, ada ini padahal akar baru namun dia memerah teman ya. Namun untuk akar ini akan saya lindungi kembali. Ini masih ada beberapa nih teman bahan kelapa ulung saya, namun ini karena durasi saya cukupkan, nanti ini akan saya rapikan kembali teman-teman. Dan yang ini teman-teman akarnya itu belumlah saya ekspos. Itu akar jangan diekspos seperti itu teman-teman ya. Bisa berakibat fatal. Baiklah teman-teman, ditunggu dukungnya untuk Eko Dharma Putra Bongklah. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.